Selamat siang Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update Tribun News bersama saya Firdananda. Siang ini kan kami sajikan informasi terkini dan menarik untuk Anda yang dilaporkan secara langsung oleh reporter kami di lapangan. Dan inilah live update selengkapnya. Kita ke berita pertama, Saudara Komisi Pemberantasan Korupsi KPK kembali memasangkan papan penyitaan yang diduga merupakan aset dari Bupati HSU nonaktif Abdul Wahid yang saat ini telah ditetapkan menjadi tersangka. Saat ini KPK telah melakukan penyitaan bangunan yang ada di Kelurahan Paliwara, Kecamatan Amuntai Tengah. Papan bertuliskan tanah dan bangunan telah disita dalam perkara tindak pidana korupsi dengan tersangka Abdul Wahid. Papan tersebut terpasang di sebuah bangunan ruko dengan cat biru yang berada tepat di pinggir jalan utama. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Banjarmasin Post, ada Reni Kurniawati di sana. Halo Reni. Iya, Firda. Reni, bisa Anda informasikan di mana saja yang dilakukan oleh KPK ini untuk pemasangan papan penyitaan? Ya, terima kasih Frida. Kami informasikan kembali bahwa saat ini KPK sedang berada di Kabupaten Hulu Sungai Utara, tepatnya terhitung sejak tanggal 1 Januari 2022 lalu dan rencananya akan tetap berada di Kabupaten Hulu Sungai Utara hingga 15 Januari sesuai dengan perizinan yang diberikan kepada Polres Hulu Sungai Utara mengenai kegiatan mereka. Ya, kedatangan dari KPK sendiri ke Kabupaten Hulu Sungai Utara memang masih terkait dengan adanya dugaan kasus tindak pidana pencucian uang yang menjerat Bupati nonaktif Abdul Wahid. Ya, dan tadi malam sendiri dari KPK melakukan beberapa pemasangan papan penyitaan di aset yang diduga merupakan milik Abdul Wahid. Ada 5 titik setidaknya tadi malam yang dilakukan pemasangan papan penyitaan oleh KPK, yaitu diantaranya adalah di Rumah Sakit Klinik Barata yang saat ini memang masih dalam proses pembangunan, berada tepat di Jalan Abdul Ghani Majedi di Kelurahan Paliwara, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara. Ya, titik yang kedua adalah berada di tanah kosong yang tepat berada di bangunan yang merupakan klinik Barata sendiri. Yang di titik ketiga adalah di tanah kosong yang masih dalam bentuk rawa, masih di dalam lingkungan Kelurahan Paliwara. Dan titik yang keempat adalah pemasangan pelang di Gang Ramania yang merupakan bangunan sarang burung walet, di mana sarang burung walet tersebut juga diduga merupakan aset milik Abdul Wahid. Dan yang titik selanjutnya yaitu titik kelima adalah pemasangan pelang di depan kediaman Abdul Wahid di Desa Kota Raja RT 8 di Komplek KLK Kecamatan Amuntai Selatan. Firda. Reni, bagaimana kemudian saat ini kondisi pemasangan dari papan penyitaan yang dipasang oleh KPK ini? Ya, berdasarkan pantauan kami pada saat proses pemasangan pelang penyitaan memang terlihat ada beberapa anggota KPK yang berada di sekitar bangunan. Mereka juga mengenakan rompi menggunakan rompi bertuliskan KPK yang juga pada saat dilakukan pemasangan papan penyitaan sendiri disaksikan oleh beberapa warga sekitar tadi malam pukul 21.00. Dari pihak Kelurahan Paliwara juga ikut mendampingi dalam proses pemasangan papan penyitaan tersebut. Firda. Reni, bagaimana kemudian untuk perkembangan kasus OTT di Kabupaten HSU sendiri yang menyeret Bupati HSU Abdul Wahid ini? Ya, kasus TPPU sendiri yang menjerat Abdul Wahid sendiri merupakan buntut dari adanya operasi tangkap-tangan yang sebelumnya dilakukan oleh KPK di Kabupaten Hulu Sungai Utara pada 15 September 2021 yang lalu dengan menjerat tersangka utama yaitu PLT Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Hulu Sungai Utara bersama dengan 2 kontraktor lainnya. Setelah dilakukan pemeriksaan ternyata juga menjerat Bupati Hulu Sungai Utara nonaktif yaitu Abdul Wahid, di mana saat ini sejak tanggal 8 November lalu sudah berada di tahanan KPK. Hingga saat ini proses hukum masih terus berlanjut. Untuk 3 tersangka yang sudah ditetapkan tersangka terlebih dahulu yaitu PLT Kepala Dinas PU dan juga 2 kontraktor lain sudah memasuki masa persidangan, sedangkan untuk Bupati Abdul Wahid saat ini masih berada di tahanan KPK dan menunggu proses hukum selanjutnya. Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Banjarmasin Post, Reni Kurniawati atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali.
Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka buka suara saat dirinya dan adik kandungnya Kaisang Pangarep dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Laporan itu dilayangkan oleh dosen Universitas Negeri Jakarta atau UNJ yang juga aktivis 98 Ubedillah Badrun. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Solo, ada Agil Tri di sana. Halo Agil. Ya, selamat siang, Firda. Ya, Agil, bisa Anda informasikan bagaimana Gibran dan Kaisang ini, kabar Gibran dan Kaisang ini dilaporkan ke KPK oleh Badrun? Ya, di mana Presiden Joko Widodo Gibran Rakabuming Raka dan Kaisang Pangarep dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, laporan tersebut dilakukan oleh... Agil, mohon maaf sebentar, kami potong. Mungkin bisa dikencangkan lagi suara Anda karena kami tidak mendengar suara Anda dengan jelas begitu. Ya, halo, siang Firda, bisa mendengar saya? Silakan, dilanjutkan. Ya, banyak Presiden Republik Indonesia Joko Widodo yaitu Gibran Rakabuming Raka dan Kaisang Pangarep dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK oleh dosen UNJ Ubedillah Badrun. Laporan tersebut dengan dugaan adanya tindakan pidana atau tindak pidana pencucian uang berkaitan dengan KKN dan presiden dengan bisnis yang diduga terlibat pembakaran hutan. Saat konfirmasi Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka mengaku belum mengetahui adanya laporan tersebut. Pihaknya baru akan mempelajari kasus pelaporan tersebut dengan sang adik Kaisang Pangarep. Kemudian bagaimana untuk reaksi Gibran sendiri mengetahui dirinya dilaporkan ke KPK? Apakah apa ya tindak lanjut yang akan dilakukan oleh Gibran sendiri? Ya, Gibran Rakabuming Raka sendiri masih mempelajari kasus dugaan pelaporan dugaan korupsi tersebut untuk dengan nama perusahaan yang disebutkan dalam pelaporan. Gibran akan mendiskusikan dengan Kaisang yang mana Kaisang yang lebih memahami materi dari pelaporan tersebut. Selain itu juga dari Ketua DPC PDIP Solo, Hadi Rudiatmono juga menanggapi kasus pelaporan dugaan korupsi tersebut, yang mana menurut Rudi sendiri tersebut merupakan hal yang biasa dan merupakan sebagai dinamika politik. Namun dari laporan yang dilayangkan dosen UNJ tersebut, bahwasanya Rudi meminta agar laporan tersebut benar-benar valid, karena kalau laporan tersebut hanya salah-salah bisa menjadi bumerang bagi sang pelapor. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Solo Agil Tri atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dan tadi Tribuners, Agil juga sudah menghimpun keterangan dari Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka terkait hal ini. Berikut liputannya untuk Anda. Pembakaran hutan itu Iya. masa lalunya itu 2019 ini. Pemeriksaan senilai 98 miliar. Ya sih, nanti takon Kaisang ya. tapi intinya nggak masalah itu Mas. Mau dilaporkan mau ini Ya silakan dilaporkan, kalau salah ya kami sih ya. tapi saat membeli itu memang nggak ngecek seperti apa di belakangnya ternyata ada pembakaran hutan itu belum tahu. Untuk masalah track recordnya ya tanya Kaisang. Tapi Mas sendiri sudah mendengar ada kabar dilaporkan? Belum. Belum. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menggugat PT Rafika Majaya Abadi atas dugaan perbuatan melanggar hukum berupa pembakaran lahan di Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat. PT Rafika Majaya Abadi digugat ke LHK dengan membayar ganti rugi kerugian lingkungan hidup, kerugian ekologis dan ekonomis senilai 270 miliar rupiah. KLHK juga menggugat PT Rafika Majaya Abadi untuk melakukan tindakan pemulihan lingkungan hidup akibat kebakaran lahan yang terjadi di perkebunan tergugat seluas 2.560 hektar dengan tahapan kegiatan pemulihan sebagaimana usulan penggugat kegiatan pemulihan dengan nilai sebesar 731 miliar rupiah. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Pontianak, ada Agus Pujianto di sana. Halo Agus. Halo rekan Firda.
Agus, bisa Anda informasikan apa dasar KLHK menggugat PT Raffi Kamajaya Abadi di Melawi ini? Baik, benar sekali rekan Firda bahwa Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menggugat PT Raffi Kamajaya Abadi atas tuduhan kebakaran lahan di area konsesi PT Raffi Pengadilan Negeri Sintang pada 29 Desember 2021 akhir tahun lalu. Dan pada Senin kemarin gugatan tersebut mulai pertama disidangkan dengan agenda yaitu pemeriksaan dokumen-dokumen dari penggugat dan tergugat. Firda. Untuk apa saja gugatan dan rinciannya bisa Anda jelaskan secara detail begitu? Baik, Firda. Gugatan Kementerian Lingkungan Hidup kepada PT Raffi Kamajaya Abadi lebih kepada tuntutan ganti rugi untuk kerusakan lingkungan baik ekologis dan ekonomi sebesar 200 miliar lebih. Kemudian gugatan juga untuk pemulihan lingkungan itu paling besar sekitar 700 miliar lebih. Jika diakumulasikan itu ada lebih dari 1 triliun gugatan yang dilayangkan oleh KLHK ke PT Raffi Kamajaya Abadi. Firda. Agus, untuk proses persidangan hingga saat ini sudah sampai mana? Baik, Firda, untuk proses persidangan kemarin baru dimulai dengan pemeriksaan berkas dari penggugat dan tergugat. Kemudian kemarin juga langsung ditunjuk hakim sebagai mediator untuk kedua belah pihak. Kemudian ke sidang selanjutnya yaitu masih proses mediasi, Firda. Baik, saat ini masih dalam proses mediasi begitu ya. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Pontianak Agus Pujianto atas laporannya. Dan tadi Tribuners, Agus juga sudah menghimpun keterangan dari Sastra Lumbantoruan, juru bicara Pengadilan Negeri Sintang. Berikut liputannya untuk Anda. Bahwa benar hari ini telah dilaksanakan sidang perdana perkara perdata lingkungan hidup yang diajukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia melawan PT Raffi Kamajaya Abadi. Gugatan ini sendiri mengenai perbuatan melawan hukum di mana tergugat oleh penggugat dinyatakan melakukan pembakaran lahan atau melakukan pembiaran lahan yang terbakar di wilayah hukum atau di wilayah usaha milik si tergugat. Jadi gugatannya tentang lingkungan hidup. Tribuners, selanjutnya kami akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah di live update. Oke, apa kabar Bang Arifki di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di gimmick 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang dirasakan Kapten Hitam? Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku Kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, Tukang koran. Ya, saya baca ya Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggang itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arifki di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di gimmick 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang dirasakan Kapten Hitam? Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku Kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah.
Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, Tukang koran. ya saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Jadi kalau saya jadi tanggal itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa Oke, apa kabar Bang Aris di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Gimik 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku Kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, Tukang koran. ya saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Jadi kalau saya jadi tanggal itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah. Terima kasih Anda masih bersama kami di Live Update. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Longsor kembali terjadi di kilometer jurusan ND Maumere pada Senin 10 Januari. Material longsor berupa bebatuan dan tanah menutup badan jalan dengan tinggi mencapai kurang lebih 10 meter. Kejadian ini mengakibatkan aktivitas lalu lintas terhenti. Kendaraan roda 2 dan roda 4 dari arah barat mengantri berjam-jam. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Pos Kupang, ada Oris Goti di sana. Halo Oris. Halo Firda. Oris, bisa Anda informasikan bagaimana untuk kondisi terkini di sana pasca adanya longsor? Ya Firda, kondisi hari ini sudah membaik, maksudnya kendaraan sudah bisa lewat dengan lancar, namun warga pengendara diminta untuk tetap waspada dan juga pihak Satuan Kerja Pelaksana Jalan Nasional Wilayah 4 atau Satker PJN Wilayah 4 diimbau juga untuk tetap waspada, mengingat jalur Jalan Nasional ND Maumere memang sangat rawan terjadi longsor. Dan PJN Wilayah 4 sendiri mencatat bahwa ada 24 titik di jalur ND Maumere yang berpotensi terjadi longsor. Sekian Firda. Oris, apa sebenarnya penyebab adanya dari longsor tersebut? Ya, berdasarkan informasi yang saya himpun dari pihak PJN Wilayah 4, bahwa dalam periode November 2021 hingga Februari 2022 ada potensi cuaca ekstrim La Nina yang bisa memicu terjadinya bencana hidrometeorologi yang mana bisa terjadi longsor dan juga banjir. Nah, longsor yang terjadi kemarin itu dipicu akibat hujan lebat yang terjadi sejak malam hingga subuh. Sekian Firda. Oris, kemudian bagaimana untuk kondisi arus lalu lintas di lokasi terjadinya longsor? Bagaimana untuk tanggapan dari para pengguna jalan sendiri? Ya, longsor kemarin itu memang terjadi sekitar pukul 5 subuh dan baru bisa ditangani secara baik dengan menggunakan alat berat, yakni 1 unit ekskavator dan 1 unit loader sekitar pukul 11 siang. Jadi para pengendara mengantri sangat lama sehingga mereka kesal. Bahkan saya temui di lokasi, para pengendara terpaksa harus beristirahat, bahkan tidur di jalan. Dan pihak kepolisian juga ada di lokasi untuk mengatur arus lalu lintas. Dan sekitar pukul 11 itu mulai aktivitas lalu lintas itu kembali dibuka dengan sistem buka tutup. Dan terus dilakukan pembersihan dengan alat berat dan hingga hari ini
aktivitas lalu lintas sudah bisa berjalan normal. Sekian Firda. Apa yang kemudian dilakukan oleh pemerintah setempat sendiri terkait 24 titik longsor jalan jurusan ND Maumere, Oris? Ya Firda, pihak pelaksana Jalan Nasional Wilayah 4 sendiri sebenarnya sudah sejak November sudah menyediakan dua posko di jalur ND Maumere untuk mengantisipasi terjadi longsor. Dan ada juga petugas dan juga alat berat yang diturunkan ke posko. Nah, ketika ada informasi dari warga atau mereka sendiri menemukan ada titik longsor, alat berat langsung diturunkan ke lokasi. Sekian Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Poskupang Oris Goti atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Hujan deras yang mengguyur wilayah Kabupaten Muaro Jambi membuat jalan nasional di kilometer 13 dan 14 di Kecamatan Mestong digenangi banjir dadakan pada Senin 10 Januari sore. Genangan banjir tersebut mencapai sepinggang orang dewasa dan mengakibatkan lalu lintas menjadi macet hingga 2 km. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Jambi, ada Hasbi Sabirin di sana. Halo Hasbi. Halo rekan Firda. Ya. Hasbi, bisa Anda informasikan apakah di lokasi jalan nasional tersebut memang kerap digenangi banjir dadakan atau seperti apa informasinya? Ya baik rekan Firda, perlu saya informasikan memang di jalan lintas nasional yang melintasi di daerah Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi itu memang kerap dilanda genangan banjir secara dadakan. Ya karena akibat dari genangan banjir tersebut membuat lalu lintas dari arah Kota Jambi yang hendak ke daerah Palembang itu kemarin menyebabkan kemacetan yang cukup panjang hingga terjadi kemacetan itu sampai malam hari, Firda. Selain mengakibatkan kemacetan begitu, apa saja yang terdampak dari genangan banjir di lokasi tersebut? Ya baik, dengan adanya genangan banjir itu tidak hanya menyebabkan kemacetan panjang, namun ada juga pemukiman warga di sana berdampak terhadap genangan banjir itu. Ada sekitar puluhan rumah warga di sana yang ada di pinggir jalan lintas nasional itu direndami banjir, diperkirakan setinggi 1 meter. Ya banjir itu kemarin setelah menyusut dari pukul 3 kejadiannya itu hingga pukul 18 maghrib kemarin begitu Kira. Kemudian untuk mengetahui hal itu kerap terjadi di sana, apa tindakan dari pemerintah setempat untuk mengantisipasi adanya kejadian tersebut terjadi kembali? Ya baik, informasi yang mengetahui hal itu pemerintah daerah Kabupaten Muaro Jambi dalam arti Dinas PUPR besok pagi akan melakukan rapat koordinasi dengan Balai Jalan Nasional untuk membicarakan terkait kendala apa yang menyebabkan terjadi genangan banjir di sana setiap diguyur hujan. Informasi yang kita dapatkan juga dari warga sekitar, genangan banjir itu disebabkan adanya saluran air di sana yang sudah tersumbat, begitu juga saluran airnya sudah sempit, ya, sehingga dengan deras sore kemarin yang menyebabkan badan jalannya itu digenangi banjir sepinggang orang dewasa. Begitu, Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Jambi Hasbi Sabirin atas laporannya. Dan tadi Tribuners, Hasbi juga sudah menghimpun keterangan dari seorang warga bernama Agus Triyono. Berikut liputannya untuk Anda. Jadi Bang ya? Ya. Ini daerah 13,5 ya? Iya. 13,5. Tadi di sekitar 415 kita lihat macet total di sana tuh. Iya, benar. Akibat banjir sini Bang ya? Iya, betul. Ini rumah Bang ya? Iya. Ini rumah Bang berapa meter kira-kira tadi Bang? Ya dari kita hampir 1 meteran. 1 meteran. Berarti iya, kalau penglihatan Abang tadi di jalan, mobil tuh kira-kira gimana? Nggak bisa lewat sama sekali. Nggak lewat sama sekali ya? Nggak usah mobil pribadi, mobil truk aja yang udah tinggi aja nggak bisa lewat. Nggak bisa lewat ya? Ya seandainya lewat dia maksa bisa jebol dinding ini. 2 rumah hangus di Lap Sejago Merah di Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan pada Senin 10 Januari. Kejadian tersebut tepatnya terjadi di Dusun Mangkoso, Kelurahan Mangkoso, Kecamatan Sopeng Riaja, Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan.
Selain rumah, dampak dari peristiwa tersebut yakni 1 orang meninggal dunia akibat terbakar di dalam rumah. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Timur, ada Darullah di sana. Halo, Darullah. Halo rekan Darul. Iya Mbak. Darul, bisa Anda informasikan bagaimana untuk kronologi kejadian kebakaran yang terjadi kemarin? Ya, jadi kebakaran yang terjadi kemarin di Kabupaten Baru, tepatnya di Dusun Mangkoso, Kelurahan Mangkoso, Kecamatan Penjaga, Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan, itu menghanguskan 2 rumah. Jadi selain 2 rumah yang hangus tersebut, terdapat juga 2 rumah yang terdampak. Jadi ada 2 rumah terdampak yang hanya di samping, bagian sampingnya saja yang rusak. Jadi selain 2 rumah yang hangus terbakar atau rata dengan tanah, juga terdapat 2 rumah yang di sampingnya itu terdampak, yang bagian sampingnya rusak itu. 2 rumah tersebut di samping kanan dan di samping kiri kedua rumah yang hangus tersebut. Jadi awalnya api bermula dari rumah Latiha, jadi salah satu warga setempat, yaitu nama Latiha, yang kabarnya pada saat itu korban sementara memasak di dapur, hingga itu menjadi pemicu kebakaran di lokasi kejadian. Kemudian api begitu cepat menjalar dan kemudian merambat ke rumah Haji Burahima, sehingga rumah Haji Latiha dan Haji Burahima ini ikut hangus terbakar pada peristiwa tersebut. Ya Mbak. Kemudian bagaimana kondisi rumah yang terdampak? Bisa Anda deskripsikan secara rinci? Ya, kalau selain kedua rumah yang hangus atau rata dengan tanah, kondisinya itu yang berada di samping kanan dan samping dinding. Bagian dindingnya kedua rumah yang terdampak tersebut rusak. Kedua rumah tersebut itu pas hanya berjarak beberapa meter saja dari kedua rumah yang hangus tersebut. Jadi kerusakannya itu bisa dibilang minim ketimbang kedua rumah yang hangus tersebut. Jadi selain kedua rumah yang hangus dan 2 rumah terdampak, ada juga terdapat 1 korban jiwa. Korban jiwa ini atas nama Haja Nuraini. Haja Nuraini ini sudah berusia 80 tahun. Kabarnya korban meninggal ini dalam kondisi lumpuh atau tidak bisa berjalan, sehingga tidak bisa menyelamatkan. Dan kemungkinan pada saat kejadian keluarga korban panik sehingga tidak sempat atau lupa untuk menyelamatkan almarhum Haja Nuraini. Ya Mbak. Kemudian berapa armada yang diturunkan oleh pihak damkar sendiri untuk memadamkan api di sana? Iya, kabarnya dari pihak pemadam kebakaran, semua unit kecamatan di Kabupaten Baru itu diturunkan. Hanya ada 2 unit dari kecamatan yang letaknya cukup jauh itu yang tidak turun. Jumlahnya itu ada 7 armada, ada 7 mobil pemadam kebakaran yang diturunkan dan dibantu 1 mobil tangki PDAM. Sementara untuk personil yang diturunkan itu berkisar 40-an, ya Mbak. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Timur Darullah atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dan tadi Tribuners Darullah juga sudah menghimpun keterangan dari tetangga korban bernama Anwar Amir dan juga Kepala Dinas Satpol PP dan Pemadam Kebakaran nama Sabirin. Berikut liputannya untuk Anda. Jadi begini Pak, awalnya itu yang sebelah rumah itu kedengaran sedikit minta tolong, tapi tidak terlalu kedengaran. Jadi pas saya keluar, asap sudah mengepul di luar. Jadi untuk pikiran saya lari dulu ke pemadam untuk minta bantuan. Setelah kembali, tapi sudah membesar. Jadi saya kemarin juga sudah sampai.
rumah yang di samping kirinya itu terbakar juga. Pertamanya dulu rumah saya yang kena dampaknya, tapi kebetulan langsung diserbu sama anak-anak untuk membantu untuk menyiram, termasuk anak pesantren ini yang banyak tadi membantu. Hanya masih sempat tidak terdampak parah ya. Jadi kita lihat bersama, alhamdulillah kita bisa kendalikan terjadinya kebakaran di sini. Dan kita sudah saksikan bersama bahwa ada korban 1 orang, kemudian 2 rumah terbakar. Alhamdulillah, kita ulangi bahwa bisa terkendali yang samping kiri kanannya itu. Begitulah kondisi kita karena tidak bisa lebih daripada proses pelaksanaan. Alhamdulillah dengan adanya kami tempatkan di WMK di kecamatan-kecamatan itu, ya bisa kita kendalikan bersama. Tribuners, saja kami akan kembali dengan informasi menarik lainnya, tetaplah di Live Update. Oke, apa kabar Bang Aris di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Gimik 37 ini yang semalam baru mulai, apa yang dirasakan Kapten Hitam? Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya saya baca itu Tuh kan, pernah baca kan? Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Terima kasih Anda masih bersama kami di Live Update. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Polisi memanggil sejumlah saksi terkait kasus penjualan tuak berinisial JS di Medan yang tega meruda paksa anak kandungnya sendiri berinisial R 14 tahun di kamar mandi. Hal ini diungkapkan oleh kuasa hukum korban dari Lembaga Bantuan Hukum atau LBH Medan, Hairiyah Ramadhani saat ditemui di depan Mapolrestabes Medan pada Senin 10 Januari kemarin. Pihak penyidik dalam hal ini hanya meminta keterangan dari nenek korban dan akan memanggil sejumlah saksi lainnya. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Medan, ada Vian di sana. Halo Vian. Ya, halo rekan Firda. Vian, bisa Anda informasikan bagaimana saat ini untuk perkembangan kasus ruda paksa ayah kandung berinisial JS yang meruda paksa anak kandungnya sendiri? Ya, baik rekan Firda dan juga para tribuners di rumah. Saya informasikan kemarin bahwasanya kuasa hukum dari korban RE dipanggil oleh Polrestabes Medan untuk dimintai keterangan. Setelah siap dimintai keterangan, kita sempat mewawancarai kuasa hukumnya yang dari LBH Medan. Ia menyebutkan bahwasanya pemanggilan tersebut dipanggil berupa ada 1 orang saksi, yaitu merupakan nenek dari korban sendiri untuk dimintai keterangan. Ya, sejauh ini perkembangannya masih 1 orang saja yang dipanggil oleh pihak kepolisian terkait dugaan ruda paksa terhadap anak kandungnya sendiri. Baik, Firda. Vian, apa kendala yang dihadapi oleh pihak kepolisian sendiri sampai saat ini untuk mengungkap kasus tersebut? Ya, baik rekan Firda. Kendala yang dihadapi oleh pihak kepolisian dan juga kuasa hukum dari korban, kemarin kuasa hukumnya mengungkapkan bahwasanya kendalanya di mana saat ini ibu dari korban yang juga sebagai pelapor saat ini ditahan oleh keluarga pelaku di kampung halamannya. Keluarga pelaku ini meminta untuk
korban ataupun ibu korban ini untuk mencabut laporannya ke Polrestabes Medan. Hal tersebut membuat polisi masih kesulitan untuk meminta keterangan dari ibu korban sendiri karena sampai sejauh ini komunikasi dari kuasa hukumnya sempat tidak kehilangan komunikasi terhadap ibu korban setelah dia pulang kampung. Informasinya dia ditahan oleh pihak keluarga dan tidak diizinkan untuk kembali ke Kota Medan dan memberi keterangan kepada pihak kepolisian. Baik, rekan Firda. Vian, bagaimana kemudian langkah dari LBH ke depannya dalam kasus ini? Ya, LBH Medan tetap menekankan dan mendesak pihak kepolisian untuk segera menghadirkan ibu dari korban sebagai pelapor. Karena dari awal membuat laporan, ibu korban ini memang ngotot untuk segera menangkap suaminya tersebut yang telah melakukan pencabulan terhadap anak kandungnya. Dan dan LBH Medan juga mendesak agar pelaku segera ditangkap oleh pihak kepolisian. Baik, rekan Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Medan, Vian, atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dan tadi Tribuners, Vian juga sudah menghimpun keterangan dari kuasa hukum korban dari LBH Medan, Hairiyah Ramadhani. Berikut liputannya untuk Anda. Kendalanya itu kita di orang tuanya korban yang membuat laporan karena pihak keluarga pelaku itu menahan mamanya si korban untuk tidak kembali lagi ke Medan karena mereka meminta damai dalam kasus ini. Ada sempat permintaan damai dari pelaku? Permintaan damai dari opungnya si korban yang di kampung, dan si korban sempat diusir dari kampung karena si korban tidak mau berdamai. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Teka-teki kematian pemilik salon Joy, yakni Joy Sintumeang atau 62 tahun, warga Jalan Sidorejo RT 13 Kelurahan Ratu Sima, Kecamatan Dumai Selatan, Kota Dumai akhirnya terungkap. Kurang dari 12 jam, jajaran Polres Dumai berhasil meringkus seorang pria berinisial SL 24 tahun yang merupakan pelaku pembunuhan terhadap Joy di sebuah hotel di Kota Pekanbaru pada Minggu 9 Januari. Korban dan pelaku merupakan pasangan sesama jenis yang baru 2 hari berkenalan melalui aplikasi Wala, sejenis aplikasi gay, chat, and dating. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Pekanbaru, ada Doni Kusuma Putra di sana. Halo Doni. Halo rekan Firda. Ya. Doni, bisa Anda ceritakan untuk kronologi pembunuhan dan penangkapan dari pelaku ini? Ya, terima kasih rekan Firda. Perlu saya sampaikan juga, kita memberikan apresiasi kepada pihak Polres Kota Dumai karena sudah berhasil mengungkap kasus pembunuhan sadis yang terjadi di Kota Dumai, yang mana kurang dari 12 jam pelaku ini berhasil ditangkap oleh Polres Kota Dumai. Untuk kronologisnya sendiri, awalnya itu masyarakat Jalan Sidorejo RT 13 ini gempar karena penemuan mayat yang berada di rumah dari pemilik salon Joy Salon, yakni Joy Tambang Situmeang, yang mana pemilik salon ini ditemukan tidak bernyawa di kamar mandi rumahnya dengan ada tanda-tanda kekerasan benda tajam yang ada di dalam tubuhnya. Setelah berhasil menangkap pelaku, ternyata pelaku dan korban ini baru berkenalan melalui aplikasi Wala sekitar 2 hari. Nah, berawal dari sinilah proses atau terjadinya pembunuhan tersebut. Jadi awalnya itu pelaku itu berkenalan bersama korban itu di aplikasi Wala, dan setelah berkomunikasi akhirnya korban ini mengajak pelaku untuk berjumpa di Kota Dumai. Nah, setelah sepakat untuk bertemu di Kota Dumai, akhirnya pelaku menggunakan travel itu dari Pekanbaru menuju Kota Dumai sampai pada malam hari, dan setelah sampai pada hari Sabtu itu di Kota Dumai, akhirnya korban mengajak pelaku itu makan malam bersama di Kota Dumai. Setelah selesai makan malam bersama
pelaku dan korban mengajak pelaku untuk menginap di rumahnya. Dan setelah berbincang-bincang, akhirnya korban mengajak pelaku untuk berhubungan badan, namun pelaku menolak karena terus dipaksa. Akhirnya pelaku emosi, ada sebilah pisau yang berada di kamar dan digunakan oleh pelaku untuk membunuh korban. Setelah membunuh, korban pun akhirnya kabur ke Pekanbaru. Seperti itu, rekan Firda. Doni, apakah saat ini sudah diketahui untuk motif dari pelaku sendiri yang melakukan pembunuhan terhadap korban? Ya, motifnya untuk sementara memang karena memang sakit hati atau karena kurang senang karena dipaksa untuk berhubungan badan oleh korban, sehingga pelaku emosi lalu melihat ada pisau di depannya dan membunuh korban dengan 9 tusukan yang berada, satu tusukan berada di bagian leher. Itu rekan Firda. Ya. Doni, apa saja barang bukti yang sudah diamankan oleh pihak kepolisian sendiri dan bagaimana untuk ancaman hukuman untuk pelaku sendiri? Ya, untuk barang bukti yang berhasil diamankan oleh pihak Polres Kota Dumai dari korban sendiri itu ada satu pisau yang digunakan untuk membunuh korban dari pelaku, dan juga ada sepeda motor milik korban, dan juga ada dolar Amerika dan juga dolar Singapura milik korban, dan juga ada kartu vaksin juga milik korban yang ditemukan bersama penangkapan pelaku, dan juga barang-barang lainnya seperti jam, HP, dan juga barang berharga lainnya. Seperti itu rekan Firda. Untuk ancaman hukumannya itu pelaku dikenakan pasal pembunuhan 338 KUHP tentang pembunuhan dan pasal 365 yaitu tentang pencurian dengan kekerasan dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara rekan Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Pekanbaru Doni Kusuma Putra atas laporan Anda. Dan tadi Tribuners, Doni juga sudah menghimpun keterangan dari Kapolres Dumai KBP Muhammad Khalid terkait hal ini. Berikut liputannya untuk Anda. Di rumah korban Kelurahan Ratu Sima, Kecamatan Dumai Selatan. Jadi awal kejadian adalah kami mendapat informasi ada tetangga korban yang melihat selokannya ada keluar darah dari kamar mandi. Kemudian tim kami dari Polsek Dumai Barat dan dari Polres Kasacerse langsung menuju ke lokasi TKP. Kemudian karena pintu dikunci, kesepakatan dengan RT, kita dobrak pintunya, kemudian terdapat korban yang tergeletak di kamar mandi dengan posisi luka tusukan sebanyak 9 tusukan dari hasil visum yang dilakukan. Pasca bencana banjir yang melanda kota Jayapura beberapa hari lalu, Ditpolerut Polda Papua melaksanakan kerja bakti massal. Kegiatan ini dilakukan guna membantu warga yang terdampak banjir bandang. Sebanyak 35 personil Ditpolerut Polda Papua terjun langsung ke titik-titik banjir. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Papua, ada Hendrik di sana. Halo Hendrik. Halo, selamat sore rekan Firda. Hendrik, bisa Anda jelaskan titik mana saja yang menjadi sasaran untuk pembersihan dari Ditpolerut Polda Papua ini? Oke, terima kasih rekan Firda. Dapat saya informasikan bahwa ada beberapa titik yang menjadi sasaran dari Ditpolerut Polda Papua untuk melakukan kerja bakti bersama, yakni dari hari Sabtu hingga hari ini. Di mana titik pertama yakni Pasar Yotefa yang seperti kita ketahui bersama bahwa terendam banjir yang sangat parah. Kemudian di bagian Padang Bulan Organda yang dimana terendam banjir. Dan oleh sebab itu Ditpolerut Polda Papua menurunkan personel untuk membantu warga membersihkan sisa-sisa banjir yakni sampah dan juga membantu warga untuk membersihkan puing-puing yang tertinggal di rumahnya masing-masing. Begitu rekan Firda. Kemudian Hendrik, untuk situasi saat ini bagaimana di Pasar Yotefa sekarang? Oke rekan Firda, dapat saya informasikan bahwa situasi di Pasar Yotefa hingga tadi saya sempat memantau langsung di Pasar Yotefa masih terpantau sangat kacau ya, di mana sampah masih bertumpukan begitu banyak dan juga masih berlumpur.
Oleh sebab itu banyak sekali warga yang belum melakukan aktivitas di situ. Demikian rekan Firda. Kemudian apakah saat ini pedagang sudah mulai kembali berjualan seperti normal, seperti biasa? Ya rekan Firda, untuk pedagang yang berjualan, dari pantauan saya di dalam pasar sendiri belum ada ya. Namun di jalan umum atau di jalan raya yang tepatnya berada di sebelah sisi kanan pasar Yotefa tersebut, banyak pedagang yang berjualan. Namun di dalam pasar sendiri belum ada pedagang yang melakukan aktivitas untuk berjualan. Demikian rekan Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Papua, Hendrik atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Ular piton sepanjang 4,5 meter muncul di halaman rumah Yahli, 60 tahun warga Pungi Blangcut, Kecamatan Jaya Baru, Banda Aceh. Tim rescue pemadam kebakaran Kota Aceh langsung menuju lokasi setelah mendapat laporan keberadaan ular piton pada Senin 10 Januari pagi. Tim rescue pun langsung melengkapi diri dengan peralatan evakuasi serta menyusun langkah-langkah penanganan. Sebelum petugas tiba di lokasi, ular piton itu sudah berhasil ditangkap oleh Yahli, sang pemilik rumah. Yahli pun melaporkan hal tersebut ke petugas piket pemadam untuk mengambil ular yang sudah ditangkap tersebut agar tidak kabur. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya, saat ini kami sudah tersambung dengan jurnalis dari Serambi News Indonesia, ada Misran Asri di sana. Halo Misran. Halo Firda. Misran, bisa Anda informasikan bagaimana untuk evakuasi dari ular piton oleh pihak pemadam kebakaran? Oke, baik, terima kasih Firda. Ya, seperti yang sebelumnya Firda sampaikan bahwa ular piton sepanjang 4,5 meter tersebut berada di halaman rumah warga Kampung Pungi Blangcut, Kecamatan Jaya Baru, Kota Banda Aceh. Memang kehadiran ular piton tersebut sangat mengagetkan warga karena kehadiran juga tiba-tiba yang berdampak pada ketakutan bagi warga sekitar. Dan ini bukan yang pertamanya, Firda. Melainkan sudah beberapa kali tim rescue melakukan evakuasi terhadap ular berbisa dan sejenis biawak dan binatang lainnya, tawon, bahkan di luar tugas pokok dan fungsi dari petugas pemadam hingga membukakan cincin itu sering dilakukan. Dan pada kejadian kemarin itu ular dievakuasi oleh petugas rescue pemadam dan langsung diserahkan ke Badan Konservasi Sumber Daya Alam BKSDA Aceh. Begitu, Firda. Kemudian Misran, seberapa sering kemudian tim rescue pemadam kebakaran kota sendiri melakukan evakuasi terhadap ular atau binatang-binatang sejenisnya yang mengancam warga sekitar? Ya, sangat sering itu, Firda. Malah dalam satu minggu itu sampai beberapa kali, sampai 3 kali dalam minggu ini aja yang laporan yang kami terima sudah 4 kali evakuasi dilakukan ya. Itu tidak semua ular berbisa, melainkan ada yang tawon, biawak yang masuk ke permukiman warga hingga merengsek masuk ke kamar-kamar warga. Dan tim rescue yang memang berada kantornya di pusat kota biasanya menempatkan langsung petugas-petugas yang ada di perwakilan-perwakilannya untuk langsung menuju ke lokasi untuk melakukan penanganan. Begitu, Firda. Oke, baik. Terima kasih rekan jurnalis dari Serambi News Indonesia, Misran Asri, atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Dan tadi Tribuners Misran juga sudah menghimpun keterangan dari PLT Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Banda Aceh, Heru Triwijanarko. Berikut liputannya untuk Anda. Baik, kemarin kami mendapat laporan dari masyarakat dari Kampung Pungi Blangcut sekitar pukul 7:05 itu. Kita menugaskan tim piket untuk mengevakuasi dan membantu masyarakat terkait dengan penemuan ular piton yang begitu pas kita evakuasi memang luar biasa besarnya. Dan ini memang salah satu tugas dari pemadam kebakaran dan penyelamatan dalam hal melayani terkait dengan evakuasi bukan hanya ular, tapi biasa kita ada sarang tawon, biawak, monyet, dan biasanya ada hewan-hewan lain. Tribuners, kita akan jeda sejenak, tetaplah di live update. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Gimik 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah.
Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggal itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Ibu Ngombo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal master stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kapten Hitam? Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku Kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggal itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang Terima kasih Anda masih bersama kami di live update. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Aparat Polres Lampung Selatan menggagalkan penyeludupan rokok tanpa pita cukai di Jalan Raya Desa Seloretno, Kecamatan Sidomulyo. Total ada 15.000 batang rokok tanpa pita cukai diamankan oleh aparat dari satu unit mobil bernomor polisi B1997BYW. Rokok tanpa pita cukai tersebut dibawa dari wilayah Tangerang, Banten untuk diedarkan di wilayah Lampung. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Lampung, ada Dominius Desmantri di sana. Halo Domi. Halo rekan Firda. Domi, bisa Anda informasikan bagaimana untuk kronologi digagalkannya penyeludupan rokok tanpa pita cukai ini oleh aparat Polres Lampung Selatan? Baik, awalnya aparat Polres Lampung Selatan mencurigai ada satu minibus yang hendak membawa ratusan rokok ilegal dari 4 merek yang hendak diedarkan di Desa Seloretno, Kecamatan Sidomulyo, Lampung Selatan. Lalu pihak kepolisian mobil tersebut dan mendapati di dalam mobil tersebut banyak sekali bungkus rokok tanpa pita cukai yang hendak diedarkan di wilayah tersebut di Sidomulyo. Baik rekan Firda. Domi, apa saja merek rokok tanpa pita cukai yang diselundupkan ke Lampung ini? Baik, ada merek Jakabot, jumlahnya sekitar 238 rokok atau slop, lalu ada merek SRB, yakni sejumlah 155 slop, dan ada Surya filter itu sekitar 243 bungkus rokok, lalu ada merek PAS yaitu sebanyak 152 slop atau bungkus. Begitu rekan. Domi, untuk bagaimana untuk modus sendiri yang dijalankan oleh para pelaku sendiri ini untuk menyelundupkan rokok tanpa pita cukai di Lampung? Oke, baik. Menurut keterangan dari pelaku yang telah sudah diintegrasi oleh Polres Lampung Selatan, pelaku sudah sebanyak 6 kali melakukan aksinya tersebut, menyelundupkan rokok ilegal ke wilayah Lampung. Lalu dengan modus operasinya mereka melakukannya dengan menyelundupkan menggunakan mobil pribadi maupun juga travel begitu. Domi, lantas bagaimana untuk status dari pengendara mobil yang membawa rokok tanpa pita cukai ini?
Baik, sampai saat ini status mereka masih sebatas saksi. Namun jika diperlukan untuk proses penyidikan, maka status tersebut bisa dinaikkan menjadi tersangka begitu. Rekan Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Lampung Dominius Desmantri atas laporan Anda. Dan tadi Tribuners Domi juga sudah menghimpun keterangan dari Kapolres Lampung Selatan AKBP Edwin. Berikut liputannya untuk Anda. Terima kasih kepada rekan-rekan jurnalis yang sore ini berkesempatan hadir dalam rangka press release ungkap kasus yang dilakukan oleh Satreskrim Polres Lampung Selatan bersama dengan Bea Cukai daerah Lampung, wilayah Lampung. Nah, untuk itu rekan-rekan disampaikan bahwa upaya pengungkapan kasus itu sendiri berawal dari informasi masyarakat, di mana patroli dilakukan oleh anggota Satreskrim di tanggal 9 Januari 2022 di wilayah seputaran Sidomulyo. Dicurigai satu buah kendaraan minibus jenis Avanza berwarna silver. Atas kecurigaan itu dan informasi dari masyarakat, anggota Polri tentunya melakukan tindakan kepolisian dengan cara menghentikan. Dan ternyata benar yang dicurigai, mobil ini bermuatan rokok dengan beberapa merek. Pemerintah Kota Manado akan melakukan renovasi di Pasar Bersehati sehingga lapak para pedagang untuk sementara rencananya akan dipindahkan di Pelabuhan Kalimas. Subrianto Ma'ruf, pedagang ayam daging, mengaku sangat mendukung program pemerintah tersebut. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami. Dari Tribun Manado ada Fistel Mukuan di sana. Halo Fistel. Halo rekan Fistel. Halo rekan Firda. Halo Fistel, rekan bisa Firda. Anda informasikan bagaimana tanggapan dari para pedagang pasar sendiri dengan adanya renovasi di Pasar Bersehati ini? Ya, terima kasih Firda. Memang dari hasil pantauan kami di pasar memang sudah ada beberapa gedung yang mulai retak, dan untuk pemeliharaan sampah memang sudah tidak teratur lagi. Ya, dari pemerintah saat ini akan membangun pasar tersebut agar lebih nyaman lagi ya. Dari pedagang memang sangat mendukung program pemerintah ini, apalagi bagi mereka memang suasana di Pasar Bersehati ini sudah tidak selayak lagi. Jadi mereka berharap dengan adanya pembangunan ini pasar lebih bagus lagi dan bisa bersaing dengan pasar-pasar swalayan lainnya, agar bisa membuat para pembeli atau masyarakat yang ingin ke pasar tidak merasa takut atau tidak merasa contoh masih banyak sampah atau pasarnya becek. Jadi memang pedagang berharap bisa bersaing dengan swalayan-swalayan lainnya, agar masyarakat nyaman, mereka juga sebagai penjual merasa nyaman. Demikian Firda. Fistel, seperti apa untuk sosialisasi dari PD Pasar sendiri kepada para pedagang pasar? Ya, rencananya dari PD Pasar akan memindahkan baik rekayasa jalur lalu lintas di depan pasar maupun para pedagang, rencananya akan dipindahkan pada tanggal 17 Januari 2021 ini. Jadi saat ini di tanggal 10 mulai disosialisasikan, disampaikan kepada masyarakat maupun pedagang bahwa arus lalu lintas akan direkayasa, akan dipindahkan beberapa jalur. Begitu juga para pedagang, baik pedagang sayuran maupun pedagang daging akan dipindahkan rencananya di Pelabuhan Kalimas. Begitu, Firda. Bagaimana kemudian harapan dari PD Pasar sendiri? Ya, dari PD Pasar berharap dukungan dan kerjasama dari pemerintah agar pembangunan atau renovasi Pasar Bersehati ini berjalan dengan baik, dan dia berharap supaya kedepannya pasar ini bisa lebih nyaman, baik pengunjung maupun pedagang, karena ini sebagaimana informasi yang kami dapat pada PD Pasar akan dibuat
pasar ekowisata. Jadi memang di depan pasar ini sudah didirikan baliho yang bergambar pasar yang akan dibuat ke depan, dan memang sangat bagus untuk pembangunannya dilihat dari baliho, dan kita tinggal menunggu bagaimana pembangunannya ke depan. Dengan begitu PD Pasar berharap dukungan dan kerjasama dari masyarakat maupun pedagang. Seperti itu, Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Manado Fistel Mukuan atas laporannya. Dan tadi Tribuners Fistel juga sudah menghimpun keterangan dari pedagang Supriyanto Ma'ruf. Berikut liputannya untuk Anda. Ya, adanya renovasi ini lebih baik juga. Kita juga mendukung pemerintah ini. Mendukung program pemerintah untuk pembangunan ini. Apa sudah dengar bahwa akan dipindahkan pedagang? Ya, dengar-dengar sudah dengar sih. Sudah dengar, tapi belum ada kepastian kapannya untuk di sini. Tapi dari PD Pasar sudah sering datang ke sini. Sudah. Jadi baru diinformasikannya, belum ada. Cuma diinformasikan ada pemindahan untuk sementara, lokasinya entah di mana DP ini. Jadi baru wacana bahwa akan dipindahkan. Kapan dan di mananya belum pasti ya? Iya, belum pasti. Oke. Ya, dari Bapak sebagai pedagang ayam potong, mungkin apa harapannya dengan pembangunan ini dan akan dipindahkan untuk sementara? Nah, kalau untuk mau dipindahkan juga, kita sebagai pedagang juga mendukung program pemerintah supaya lebih nyaman, dan karena kondisi dengan adanya keadaan pasar ini memang agak buruk juga, no. Pembangunan juga sudah mulai retak-retak lagi. Jadi kita sebagai pedagang ayam ini mendukung program pemerintah ini, adanya renovasi ini. Kisah pilu dan haru dialami nenek bernama Sarti berusia 74 tahun di RT 21 RW 6 Desa Kebun Baru, Kecamatan Pamarayan, Kabupaten Serang, Banten. Ia tinggal bertiga bersama kedua anaknya di sebuah gubuk bambu reot. Ia sudah belasan tahun tinggal di gubuk yang terbuat dari bambu tersebut. Saat ini kondisinya cukup memprihatinkan, gubuk yang ditinggalinya pun juga sudah tidak layak dihuni. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Banten, ada Desi Purnamasari di sana. Halo Desi. Ya, halo rekan Firda. Desi, mungkin bisa Anda informasikan bagaimana saat ini kondisi rumah dari Nenek Sarti? Ya, baik rekan Firda. Sebelumnya memang Nenek Sarti yang saat ini berusia 74 tahun tersebut, rumahnya berlokasi di Kampung Pasir Padudukan, Desa Kampung Baru, Kecamatan Pamarayan, Kabupaten Serang. Dan memang saat ini kondisinya cukup memprihatinkan lantaran gubuk yang ia tinggali pun sudah tidak layak pakai. Ia pun sudah belasan tahun tinggal di gubuk yang terbuat dari bambu tersebut. Sejak suaminya meninggal dunia 25 tahun yang lalu, dan ia mempunyai 6 orang anak, namun memang 2 diantaranya mengalami gangguan jiwa. Dan halo rekan Desi. Halo rekan Desi, ya silakan dilanjutkan. Ya. Dan saat ini Nenek Sarti tinggal bersama dengan kedua anaknya yang mengalami gangguan jiwa. Sementara 3 anak lainnya memang normal dan sudah berkeluarga, namun tidak serumah dengan dirinya. Dan pantauan tribunbanten.com pada saat berada di rumah. Halo? Ya, silakan rekan Desi dilanjutkan. Dan pantauan tribunbanten.com pada saat di rumah Nenek Sarti sendiri memang cukup memprihatinkan, dan rumahnya pun semuanya Halo rekan Desi. dindingnya yang terbuat dari bambu
hanya menutupi bagian belakang rumah, sedangkan bagian depan rumah hanya ditutup dengan kain sarung yang tidak sanggup menahan dinginnya angin malam. Bahkan gentingnya pun sudah banyak yang bolong dan ditambal oleh karung-karung, dan kondisinya pada saat hujan memang selalu bocor. Begitu, Firda. Desi, apakah saat ini Nenek Sarti sendiri sudah ada bantuan begitu dari pihak pemerintah daerah, pemerintah setempat sendiri, pemerintah desa begitu? Untuk bantuan dari pihak pemerintah sendiri memang saya tadi sempat menghubungi pihak kepala desa yakni Bapak Urdin. Ia pun menuturkan bahwa untuk bantuan bagi Nenek Sarti saat ini sedang diupayakan untuk membangun rumahnya dan mengajukan pembangunan kategori rumah tidak layak huni. Namun memang sejauh ini belum ada ACC dari pihak Dinas Sosial Kabupaten Serang. Begitu, Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Banten, Desi Purnamasari atas laporannya. Dan tadi Tribuners, Desi juga sudah menghimpun keterangan dari nenek bernama Sarti. Berikut liputannya untuk Anda. Ibu. Laju salah meninggalnya misalnya 10 tahun mah. 10 tahun. Berarti ibu tinggal di dia 20 tahun meninggal. Jeung anak ibunya. Berapa dua anak nak? Iya no stres. Tapi na cager hayeuna mah. Geus cager, alhamdulillah ya Bu. Cager. Cager ya. Ada yang berapa yang ngerokok. Kajelema ngelpoe mentaan bae rokok ge. Oh gitu. Ibu dahar hak poe-poena kumaha Bu? Di mana? Atuh di dengan anak bae ta itu gitu. Di mana dahar lain menang di dia. Menang pemere batur dinya. Menang pemere batur bae nya Bu nya. Para-para tadinya. Tadi mah mau golongan baik. Cuma di jauh marah bae kamari dia. Itu candak cenah embok. Emak. Iya ibu masak naon Bu? Iya masak naon? Masak naon? Masak naon? Terongan sapotong. Terong, masak terong ibu. Masak terong sapotong. Di mana? Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Kecelakaan maut melibatkan 2 speedboat terjadi di perairan kota sekitar pukul 17.55 waktu Indonesia Tengah pada Senin 10 Januari malam dan mengakibatkan 1 speedboat sempat terbalik. Kecelakaan laut melibatkan tabrakan speedboat non-reguler bermesin 200 PK bernama Speedboat Rasifa 01 dan speedboat bermesin 40 PK bernama Avatar. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Kaltara, ada Andi Pausia di sana. Halo Andi. Ya, halo rekan Firda. Andi, bisa Anda jelaskan bagaimana untuk kronologi dan penyebab terjadinya kecelakaan laut tabrakan speedboat di Tarakan ini? Ya, rekan Firda, terima kasih. Selamat siang Tribun. Saya melaporkan dari Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan. Di awal Januari ini, Kota Tarakan diwarnai kecelakaan laut dan kejadiannya sendiri terjadi sekitar di kisaran pukul 18.40 sampai 18.55 WITA pada hari Senin tanggal 10 bulan Januari 2022 malam tadi. Memang berdasarkan informasi yang saya himpun dari Kepala Kepolisian Sektor Kawasan Pelabuhan atau KSKP Kota Tarakan, yakni Ibda Alfian Yusuf, kecelakaan speedboat tersebut melibatkan 2 speedboat, di mana 2 speedboat tersebut yang pertama bermesin 200 PK bernama Speedboat Rasifa 01 dan speedboat yang kedua bermesin 40 PK bernama Avatar. Adapun kecelakaan laut ini, tabrakan atau tubrukan ini berlokasi di TKP di area perairan tak jauh dari Pelabuhan Tengkayu 1 Kota Tarakan. Berdasarkan penuturan saksi yang disampaikan kepada Ibda Alfian, memang kronologisnya sendiri ini dari speedboat bermesin 40 PK yang bernama Speedboat Avatar berlayar dari Pulau Selayu, Kabupaten Bulungan, menuju Kota Tarakan, dan memang dia mengangkut muatan kepiting sebanyak 4 basket. Lalu kemudian dikatakan Ibda Alfian, memang kondisinya saat itu tidak ada penerangan di speedboat Avatar ini, dan akhirnya pada saat yang bersamaan sekitar 5 menit sebelum sampai ke Tarakan,
speedboat Rasifa 01 memang sudah mengurangi kecepatan dan tiba-tiba ada tabrakan dari arah dari sebelah kiri, dan ternyata yang menabrak adalah speedboat Avatar Avatar yang membawa muatan kepiting tadi. Diketahui speedboat Rasifa sendiri bermuatan sekitar 15 penumpang, kemudian ditambah motoris dan ABK 1. Demikian rekan Firda. Ya, halo rekan Firda. Apakah ada korban jiwa begitu dalam insiden kali ini? Iya, rekan Firda, dapat saya sampaikan berdasarkan informasi yang diberikan oleh Ibda Alfian, Kepala KSKP Kota Tarakan, tidak ada korban jiwa yang terjadi dalam insiden ini. Namun dari insiden ini ada 2 korban luka-luka dari pihak speedboat Avatar 01 yang bermesin 40 PK. Dan mereka yang mengalami luka bernama Rizwan dan Arif. Untuk Arif sendiri mengalami luka di bagian kepala, belakang kepala dan bagian kaki, sementara Rizwan mengalami luka di goresan di bagian pelipis. Keduanya merupakan motoris yang bergantian biasa membawa mengendarai speedboat Avatar itu dari Pulau Selayu menuju Kota Tarakan, dan keduanya sudah sempat dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan intensif. Demikian rekan Firda. Andi, selanjutnya bagaimana untuk proses evakuasi yang dilakukan oleh KSKP dan Polres Tarakan sendiri? Iya rekan Firda, dalam hal ini dikatakan Ibda Alfian, pihaknya melakukan proses evakuasi kemudian menyerahkan kepada Satpol Air Polres Tarakan. Dikatakan Ibda Alfian lagi, karena posisi TKP sendiri berada tak jauh dari lokasi Pelabuhan Tengkayu, maka dievakuasi bersandar sampai ke pelabuhan dermaga Pelabuhan Tengkayu Tarakan. Lalu kemudian korban luka-luka dibawa ke rumah sakit dan penumpang kembali ke kediamannya masing-masing. Adapun untuk dilanjutkan oleh Ibda Abdian, memang pada saat insiden terjadi karena posisinya speedboat Avatar yang melakukan menabrak pihak speedboat Rasifa sempat terbalik dan tenggelam, namun posisinya penumpang yang berada di speedboat Rasifa segera membantu menolong korbannya dan juga membantu melakukan penarikan speedboat sampai ke Pelabuhan Tengkayu Kota Tarakan. Berdasarkan laporan juga kondisi kerusakan ada di bagian mesin, sementara di bagian bodi juga terjadi kerusakan. Demikian rekan Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Kaltara Andi Pausi atas laporannya. Dan tadi Tribuners Andi juga sudah menghimpun keterangan dari Kepala KSKP Ibda Alfian Yusuf. Berikut liputannya untuk Anda. Kecelakaan speedboat kemarin, tanggal 10 Januari 2022, sekira pukul 19 WITA, telah terjadi kecelakaan speedboat antara speedboat non-reguler mesin 200 PK speedboat Rasifa 01 dengan speedboat 40 PK yaitu speedboat Avatar. Jadi kronologisnya kurang lebih speedboat 40 PK ini berlayar dari Pulau Selayu, Kabupaten Bulungan dengan membawa muatan kepiting kurang lebih sebanyak 4 basket. Karena speedboat Avatar ini tidak ada penerangan, kemudian menabrak speedboat non-reguler 200 PK yaitu speedboat Rasifa 01 dengan muatan kurang lebih 15 penumpang. Ratusan warga menggeruduk kantor Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan pada Selasa 11 Januari pagi. Pasalnya terdapat sebuah kegiatan operasi pasar minyak goreng yang digelar pemerintah setempat.
Antrian pun mengular hingga sekitar 30 meter panjangnya, dikarenakan secara satu persatu warga yang terus berdatangan ke lokasi. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Warta Kota Live, ada Rizky Amana di sana. Halo Rizky. Halo rekan Firda dan Tribuners Nusantara. Rizky, bisa Anda informasikan sejak kapan berjalannya operasi pasar khusus minyak goreng tersebut dan bagaimana pelaksanaannya? Operasi pasar ini perdana kali dilakukan di kawasan Kota Tangerang Selatan. Untuk perdana kalinya ini, operasi pasar ini berlangsung di halaman kantor Kecamatan Pamulang yang dimulai sejak pukul setengah 10 atau jam 9 lewat tadi hingga selesai kira pukul jam 12 siang tadi. Jalannya operasi mengular atau warga terus berdatangan hingga terdapat antrean yang mengular sehingga panjang 30 meter. Warga secara satu persatu mengantri berdatangan dari berbagai wilayah yang ada di Kota Tangerang Selatan untuk melakukan pembelian minyak goreng tersebut. Seperti itu rekan Firda. Rizky, apa alasan digelarnya operasi pasar khusus minyak goreng di Tangerang Selatan kali ini? Alasan untuk digelar operasi pasar tersebut dikarenakan terus meningginya harga minyak goreng di pasar tradisional, dan baru saja saya mendapatkan informasi dari Wakil Wali Kota Tangerang Selatan, Pilasa Gaiksan, bahwa beliau sendiri mendapatkan adanya kelangkaan minyak goreng di sejumlah pasar tradisional karena melonjaknya harga yang menyentuh hingga 30 bahkan 40.000 per 2 liter maupun 1 liternya. Seperti itu rekan Firda. Rizky, untuk berapa liter yang disediakan dan berapa harga per liternya? Untuk yang disediakan sekira 4.000 liter dengan 4.000 kemasan, per kemasannya itu seisi 1 liter. Bagi warga yang ingin datang dan membeli, hanya diberi 2 liter atau 2 kemasan yang dibeli. Artinya terdapat 2.000 warga yang mengikuti jalannya operasi tersebut. Namun pihak pemerintah Kota Tangerang Selatan sendiri berencana nantinya operasi pasar ini akan dilangsungkan kembali di sejumlah kecamatan lain, tak hanya di Kecamatan Pamulang, mengingat meningginya atau masih tingginya harga minyak goreng pasar atau di pasar-pasar modern yang ada di Kota Tangerang Selatan. Seperti itu rekan Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Warta Kota Live, Rizky Amana, atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dan tadi Tribuners, Rizky juga sudah menghimpun keterangan dari Wakil Wali Kota Tangerang Selatan, Pilar Sagaisan, dan juga seorang warga bernama Jubaidah. Berikut liputannya untuk Anda. Berapa Bu Jubaidah? Saya udah 50 tahun. 50 tahun. Ini ikut beli operasi minyak goreng ini ya Bu? Iya. Bu, kalau boleh tahu Bu, dari antreannya dari jam berapa? Dari jam 9 tadi. Dari jam 9? Jam 9, iya. Saya datang kurang lebih jam 9 lah. Baru dapat sekarang? Iya, baru dapat. Ini maksimal pembelian berapa Bu? Maksimal 2. Maksimal 2. Berapa harganya Bu? 20 berapa? 24. 24. Berapa tadi kemarin? 28 mungkin Bu. Iya, 28. 2. Iya. Maksimal hanya boleh 2. Iya, 2. Nah Bu, kenapa beli di sini? Ya, enggak di pasar tradisional? Lumayan sih, lebih murah banget ya. Soalnya lagi musim semuanya mahal, membantu banget deh. Membantu banget. Iya. Nah harapannya gimana Bu ke depannya Bu? Mau ada lagi nggak bazar-bazar sembako? Mudah-mudahan. Seneng banget kalau ada lagi. Seneng banget ya. Membantu ya Bu? Membantu banget. Oke. Terima kasih Ibu. Adi, Pak Adi. Usia berapa Pak? Sinarmas memberikan support gitu kan. Ya mudah-mudahan ada 2 lah atau 3 titik di Tangsel ini. Saya pengen rencananya apakah di Ciputat atau di wilayah Serpong gitu kan, atau wilayah Pondok Aren yang memang masyarakat bisa berkumpul di situ untuk mengikuti pasar murah seperti ini ya. Pak Wakil, selain dengan harga minyak goreng, pasar komoditi yang lain mengingat harga yang melambung tinggi itu tidak hanya minyak goreng. Yang pertama kita yang paling langka dulu. Ini langkah pertama kita. Saya masih diskusikan sama Pak Heru. Mungkin apakah ada opsi lain? Nah ini kita harus pikirkan stok ini dari mana. Karena cabai waktu kemarin saya cek memang kelangkaannya ini karena bukan kelangkaan ya, kenaikan harganya. Kalau kelangkaan yang minyak goreng, tapi kalau kemarin cabai kenaikan karena memang
di akhir tahun itu kan musim penghujan. Jadi kemarin banyak sekali kualitas yang kurang bagus, akhirnya ketersediaannya menipis gitu. Jadi di situ ada kenaikan. Nah, beda hal dengan minyak goreng yang memang entah kenapa barangnya itu di pasar memang cukup langka. Tribuners, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update hari ini. Jangan lupa saksikan terus live update di seluruh kanal YouTube dan Facebook Tribun Network. Saya, Firdananda, mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat beraktivitas kembali, terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!